Oke, dan memang betternya seharusnya setiap Senin malam, tapi biasanya menyesuaikan karena memang konsul dokter Sirkah ini akadnya tabaruk, jadi ya mohon maaf apabila menyesuaikan dengan kondisi. Nah, untuk itu seperti biasa ya, konsul dokter Sirkah ini tidak ada materi, langsung masuk ke tanya jawab. Nah, monggo bagi yang berminat untuk mengkonsulkan permasalahannya, Sirkahnya ataupun kerjasamanya, silakan, saya menunggu pertanyaannya. Monggo. Pak Komarudin biasanya ya siap. Monggo Pak Komarudin. Ya, assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini acara paling prioritas saya Ustaz, di antara semua acara di Zoom. Karena sangat penting. Jadi mau tanya Ustaz, ini apa? Ada orang pemilik lahan mengajak kami dibersihkan, tapi apa? Jadi dia menyiapkan lahannya, ya. Dia menyiapkan lahannya, kemudian dia apa? Minta saya menentukan, saya langsung apa harga bangunan tambah tanah digabung saja, kan? Langsung ditentukan, kan? Berapa nunya, kan? Apa? Gimana Ustaz, misalnya langsung apa yang saya pahami kan mestinya dulu ditentukan harga tanah, dipisahkan, kemudian tambah harga bangunan, tambah biaya-biaya, kan? Baru ditentukan bagi hasilnya. Nah, pemilik lahan itu dia mau langsung tentukan saja, misalnya satu rumah gabung dengan tanahnya, si tambah tanah, jadinya harga jualnya, ya. Kemudian dibagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan. Ya, itu Ustaz pertanyaannya. Jadi gini, apa namanya, harus dipahami dulu. Ya. Objek dia itu apa? Dia mau sebagai pemodal. Dia cuma lahannya Ustaz, jadi mau ya penyertaan. Ya, pemodal ya, berarti ya. Berarti dia ngeluarin modal. Iya. Jadi dia menyiapkan lahannya, kami yang menyiapkan modal kerjanya. Modal. Nah, modalnya dia apa? Lahan. Ya. Nah, maka lahannya harus dihitung nilainya. Ya. Oke. Nah, jenengan itu juga ngeluarin modal. Jenengan juga ngeluarin modal. Pak Kamarudin? Cek. Pak Kamarudin? Harga. Jenengan juga ngeluarin modal. Iya, jadi kami nanti yang menyiapkan modal kerja, modal uangnya untuk pembangunannya Ustaz. Jadi kami yang mengajak kawan bersirka untuk bertanggung jawab terhadap bangunan rumahnya. Yang tadi itu cuma lahannya saja dia siapkan. Iya, satu-satu. Makanya satu-satu. Ya. Jenengan itu mau jadi pengelola plus pemodal. Iya, jadi pemodal dengan pengelola Ustaz. Jenengan ya. Pengelola plus pemodal. Nah, jenengan masukinnya apa? Modalnya jenengan apa? Itu tuh untuk membangunnya Ustaz. Mulai dengan kesepakatan kami adalah diawali dengan membangun rumah contoh. 1 unit rumah contoh, ya. Untuk nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa. Mau bangun 1, mau bangun 2, nggak apa-apa. Makanya diikutin prosedurnya. Semua itu harus diketahui siapa pelaku akadnya dan apa objek akadnya. Iya. Oke. Nah, si A sebagai pemodal, modalnya lahan, begitu? Atau ya, dia ngeluarin modal yang lain? Cuma lahan aja Ustaz dia. Oke. Lahannya berapa meter? 1 hektar. Berapa? 1 hektar 10.000 meter Ustaz. 1 hektar. 10.000 meter. Ya. Nah, ini berapa secara harga? Harga apa? Jadi dia sendiri, dia belum tentukan harganya Ustaz. Dia minta saya tentukan, ya. Apakah ya, jadi ikutin aja harga tanah di situ berapa? Ya, anggaplah misalnya 100.000 Ustaz, ya harga tanah, kan? Oke. 100.000 ya. Berarti 100.000 dikali 10.000. Ya, 1 miliar. Ya, berarti 1 M. Ya. Nah, terus sekarang jenengan juga mau masukin modal. Iya. Untuk secara uang. Iya. Berapa nilainya?
Jadi kalau misalnya kan kalau cuma satu rumah itu Ustaz kan nilainya hanya tuh Pak hanya 75 juta kan per satu rumah kan. Jadi kalau satu rumah 75 juta ya nilainya. Kalau satu rumah contoh ya. Tapi kan ini belum dibahas ini, dia hanya karena dia hanya menunggu dia prinsipnya dia menyerahkan hanya 1 hektar itu, kemudian kami bangun ya, bertanggung jawab terhadap modal kerjanya, membangun dan memasarkan kan. Nah, bagaimana Ustaz? Artinya supaya lebih ya Pak, apakah kami juga harus misalnya bertanggung jawab misalnya 1 miliar juga nilainya itu untuk bangun supaya berimbang ya? Atau enggak, yang namanya modal itu kesepakatan. Ya, ya tinggal disepakati. Ya. Semakin besar modal, semakin besar risiko. Dan semakin lama bagi hasilnya. Semakin lama BEP-nya, maka berpengaruh pada semakin lama BEP-nya. Makanya harus diperhitungkan dengan baik. Bukan terus banyak-banyaknya modal itu menjadi hal yang baik juga. Tidak. Ya. Nah, makanya jenengan mau masukin uang berapa? Misalnya ya, untuk bangun 175. Ya. Maka kalau bangun 75, ya amannya mungkin di 100 juta. Ya. 100 juta lah. Ya. Maka total modal itu 1,1 M. Ya. Oke, maka bentuk sirkahnya kan seperti ini. Sirkah, ya di sini ada pengelola, ada pemodal. Ya. Oke. Kenapa? Sebentar. Iya, maaf. Mohon maaf tadi anak saya kesu. Ya, Ustaz, kenapa Ustaz? Ya. Siap. Nah, maka apa? Pengelolanya itu satu, si B. Ya. Ya, si B. Pemodalnya 2. Ya, si B sama si A. Ya. Oke, si A ini modalnya berapa? 1 M. Sedangkan si B itu 100 juta. Ya. Maka ya total modalnya adalah 1,1 M. Ya. Oke. Maka silakan tinggal dibagi hasil, disepakati berapa bagi hasilnya. Nah, yang jenengan belum pahami apanya? Oh ya, artinya itu tadi supaya lebih adil terhadap mereka atau karena dia 1 miliar ya, kami cuma 100 juta misalnya, tapi kami pengelola. Ya boleh saja. Oh gitu Ustaz. Artinya ya misalnya 50-50 kan sudah aman. Sini 50, ya sini 50. Ini tadi yang negosiasi saja terserah. Tidak harus misalnya dia kan 1 miliar, berarti dia kan 90% kan? Kami 100 juta misalnya ya. Tidak tidak harus 90%, bahwa lebih kayaknya. Jadi kan 1/1,1 M. Ya. Jadi porsi modalnya porsi modalnya itu dia 1 dibagi 1,1. Ya. Nah, dia 91%. Ya. Nah, ini 91%. Ya. Dengan itu 9%. Ya. Maka diambil dari sisi sini dulu. Kalau misalnya 50-50. Ya. Tuh. Ya. Ya. Maka jenengan itu adalah 50 dibagi 9. Ya. 9 dibagi 50. Sorry. 5. Ya, jadi 9%-nya dari 50. Ya. Jadi dengan itu nanti dapat 50% ini plus 9% ini. Oh iya iya. Nah, dia dapatnya yang ini. Dari 50. Ya. Iya. Jadi 91% dari 50 itu adalah 50 dibagi 91. Nah, iya. Jadi dia dapat 55%. Balik ya. 91 dibagi 50. Gimana sih? Oh, dikali 100 dulu ya. Maka ini dikali 100. Ini 100%. Di sini 50/100. Oh ya. Jenengan itu 59
Iya, Terus 4. 59 dibagi 200. Nah, dengan itu nanti akan mendapatkan 109, sorry Pak, 109 dibagi 200. Nah, dengan itu akan mendapatkan total 54,5%. Sedangkan Ya, si A ini akan mendapatkan 40. 91 dibagi 200. Ya. 45,5. Ya, ya. Nah, Itu totalnya tadi, begitu. ya, Ustaz. Oh, itu tadi kalau misalnya apa 50-50 ya. Kalau itu Kalau langsung pengelola dan pemodalnya di 50-50 dulu. oh iya, Ustaz. Artinya itu lebih cocok, lebih ideal kan? Lebih adil ya. Mereka ya. Siap. Siap, Ustaz. Paham, Ustaz. Syukur, Ustaz. Siap. Monggo yang lain kalau ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada pertanyaan, selesai ini. Oh ya, monggo, Bu Dian, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, siap. Mengenai yang penjelasan Ustadz yang kemarin itu, properti itu tidak boleh menggunakan akad isna. Apa namanya Ustadz? Isna. Nah, pertanyaan saya kemarin tadi saya sudah mendengarkan penjelasan Ustadz. Kalau misalnya memang peruntukan tanah itu dan memang dijual untuk perumahan, tapi pembangunan rumah itu akan dikerjakan setelah menerima tanda jadi. Apakah itu masih tidak diperbolehkan, Ustadz? Ya, makanya kalau untuk tanah itu kan tidak boleh istisna. Istisna tanah itu nggak boleh. Ya, kenapa? Karena dia kalau istisna tanah itu, istisna rumah kok istisna tanah. Istisna rumah itu nggak boleh. Kenapa? Karena dia berasal dari tanah yang kosong. Oke, harusnya ini yang jadi objek jual beli. Kenapa? Karena rumahnya belum ada. Ya, itu kan bisa dibangun. Nah, masalahnya kalau rumah, ya, rumah yang dia nempel di tanahnya, ini bukan kayak rumah gadang ya, tapi rumah yang nempel, dia nggak bisa dicabut gitu. Ya, kalau rumah gadang itu boleh istisna. Nah, itu sebenarnya salah satu bagian yang dia butuhkan adalah tanah. Tapi tanahnya itu tidak ada proses pengolahan gitu. Tidak ada proses sinaannya. Jadi apa? Dia tidak boleh sebenarnya jualan rumah, tapi kok rumahnya nggak ada, belum ada. Oke, maka apa? Kalau mau jual beli lahan dulu. Kena salah satu alasannya lagi karena dia termasuk. Jadi kalau istisna untuk barang-barang doi mangkul itu yang tidak bisa berpindah-pindah itu tidak bisa. Ya. Nah, rumah itu kan nggak bisa kalau mancep itu dipindah-pindah. Makanya kalau istisna mobil itu masih bisa. Ya. Nah, makanya tidak bisa yang namanya istisna rumah, tapi dari tanah, posisinya itu lahan atau tanah kosong, itu tidak bisa. Begitu, Bu Dian. Maka kalau mau, yang terjadi di awal adalah jual beli tanahnya dulu. Oke, jual beli tanah, nanti baru jasa pembangunan. Tapi ingat, jasa pembangunan ini objeknya jasa ya. Oke, nah nanti untuk materialnya, itu harus beli sendiri, hukum asalnya. Kepada pemilik tanahnya yang sekarang. Nah, cuman kan kalau orangnya males, nggak mau ngurusin kayak gitu, nah itu sebenarnya bisa ya diwakilkan jual belinya ke toko. Nah, cuman atau materialnya itu jual beli sama kontraktornya boleh, tapi kontraktornya harus punya barangnya dulu. Kecuali pembelinya itu bisa bayar cash di depan, nanti bisa akad salam. Nah, cuman biasanya all round ini dia mampunya kredit semua.
Gitu loh. Maka kalau kredit, ya jual beli tanahnya boleh karena tanahnya sudah dimiliki. Gitu kan? Ya. Oke, itu kredit boleh. Jasa pembangunan kredit boleh. Oke. Nah, kalau jual beli materialnya tapi dia maunya kredit, ya maka materialnya harus punya dulu. Masalahnya kontraktor tidak sedia barang kecuali dia punya toko. Nah, itu bisa. Ya. Nah, jadi tinggal disesuaikan saja. Bisa mau jual beli materialnya atau jasa mewakilkan membeli materialnya. Makanya sebenarnya kalau penawarannya total rumah 1 M, itu masih boleh nawarinnya kayak gitu. Tapi kita perjelas. Kita perjelas di awal bahwasanya terdiri dari 3 akad. Dan ini tidak boleh saling mengikat. Cuman sebagai gambaran, dia akan bernilai kurang lebih 1 M. Itu masih boleh di penawaran. Maka nanti di situ ditulis skemanya ada 3 akad. Cuman nggak boleh saling mengikat. Tapi kalau ditanya totalnya kurang lebih 1 M nih Pak. Nah nanti di breakdown tanahnya sendiri berapa, terus jasanya sendiri bangun berapa, nanti kalau untuk material berapa, itu bisa. Memang perlu edukasi sih. Soalnya gini ya, kalau lahannya itu lahan kosong, ya nggak ada rumahnya gitu. Maka apa? Dia belum tentu jadi rumah. Gitu loh. Belum tentu jadi rumah yang dimaksud itu. Bisa jadi dia nanti jadi lahan pertanian, bisa jadi dia nanti jadi kandang, bisa jadi dia jadi malah hotel, gedung bertingkat, dan lain-lain. Nah, jadi tidak boleh istisna rumah. Begitu, Bu Dian. Ustaz, meskipun peruntukannya sudah jelas gitu, Ustaz. Kan ada ya, flyer, ada brosur. Bukan masalah peruntukan. Pada saat akad itu memang belum ada. Oh, dia bilang, nanti saya buat ini kandang. Lah mana kandangnya nggak ada? Ya kan, makanya tidak bisa. Dalam artian, dia masih berpotensi menjadi banyak hal. Nah, ini tidak aman. Gitu loh. Karena kemarin tuh ada kejadian, ya salah satu rekanan kami itu, dia itu jual beli rumah tapi nggak ada rumahnya, terus trouble gitu loh. Terus terkatung-katung, terus trouble, ya ditanyain ke ulama kami. Terus ulama kami bilang, lah gimana bisa jual beli rumah kok nggak ada rumahnya? Itu. Nah, salah satu alasannya itu. Jadi istisna rumah itu tidak boleh. Begitu. Ustadz, tidak semua orang kan akan mengerti nih Ustadz. Ya, ini memang khilafiyah ya. Bagaimana? Tadi kan boleh dibilang total harga rumah ini adalah 1 M dengan perincian tadi harga tanah, jasa sekian dan material ini. Itu kan option. Kita nggak boleh terikat kan Ustadz ya. Misalnya jual tanah terus ini boleh loh, boleh minjam misalnya ke si kontraktornya untuk beli materialnya. Itu begitu kan pengertiannya Ustadz? Ya, harusnya tidak ada utangan dari kontraktornya. Karena kalau utangan itu diwajibkan malah nggak boleh. Kok ada utangan plus akad jual beli itu nggak boleh, atau akad jasa. Ada larangannya kan, layak hilu salafun wa bai'un. Tidak halal bagimu untuk melakukan salaf yaitu qard, ya, dan al-bai' yaitu akad jual beli. Ulama juga mengkiaskan atas semua akad tabaruk ketemu akad tijaroh, itu tidak boleh. Maka kalau ditalangi dulu, ya ditalangi dulu biar nanti jasanya jadi kepakai dia, itu nggak boleh. Gitu. Nah, makanya kalau mau utang ke pihak ketiga, tokonya. Kalau pemilik lahannya yang baru itu memintanya, nggak masalah kan Ustadz? Memintanya maksudnya? Meminjam ke si kontraktornya.
atau ke developer atau si kontraktornya itu masih kalau meminjam dengan nilai yang besar pasti dia mengikat, berarti jasa kontraktornya tetap harus saya. Nah, kalau enggak ngapain dipinjemin? Sangat riskan buat kontraktornya. Karena kalau akadnya udah dipinjemin terus nggak jadi dia pakai buat beli material juga boleh. Gitu loh. Nah, ngapain juga kontraktornya kan dalam rangka mau nyari untung, ada kerjaan. Ini malah sangat riskan kan. Nah, kalau mau bukan utang impor, tapi dain, utang jual beli. Itu boleh. Selama jual belinya juga tidak diwajibkan atas jasanya. Berarti apa? Berarti kontraktornya harus punya barang dulu. Ya, misalnya akad kredit material per 20 juta misalnya begitu. Tapi itu harus ada rinciannya ya, 20 juta itu dapatnya apa aja. Oke. Nah, salah satu kelebihannya kalau di kita kan pembelajarannya adalah tidak boleh akad jual beli tempo ya yang kemudian menjadi utang itu menjaminkan atau menjadikan agunan objek jual belinya. Nah, kalau dengan skema ini setelah terjadi jual beli tanah itu kan sudah jadi miliknya dia, Pak. Tanahnya kan. Nah, maka untuk jasanya kalau dia kredit plus pembelian materialnya dia kredit, maka bisa menggunakan sertifikat tanahnya jadi agunan. Gitu kan. Karena akad jual belinya sudah selesai. Makanya yang terjadi kalau dari 1M ini, ya, setelah jual beli tanahnya harus diketahui, misalnya 200 juta misalnya untuk tanah. Maka ini dulu yang terjadi, nggak boleh minta langsung 1M. Karena nggak mungkin jasa itu terjadi kalau tanahnya belum dimiliki. Makanya nggak bisa kok ujuk-ujuk langsung bayar 1M. Nggak bisa, pembayarannya hanya di 200 juta ini. Tapi kalau dia mau nitip, ya silahkan. Cuman akhirnya berarti dia punya uang dong. Kalau punya uang gampang, nggak usah kredit dong. Begitu, Bu Dian. Ya. Oke, Ustaz. Syukran, Ustaz. Afwan. Monggo yang berikutnya Pak Bulungan Hafiz. Ini namanya Pak Bulungan Hafiz. Monggo. Panggilannya Pak Hafiz. Mic-nya belum nyala. Cek. Pak Hafiz, mic-nya belum dinyalakan. Oh iya, Afwan. Monggo Pak Hafiz. Di Kalimantan Utara, Bulungan. Oh, siap. Soalnya saya familiar. Kalau misalnya ada yang mau beli, kita misalnya jual properti misalnya, ada yang mau beli rumah, misalnya rumahnya harga 200 juta. Ada yang mau beli rumah, tapi dia punya dana kayak semacam DP 50 juta misalnya. Itu seperti apa, Ustaz, kalau kredit syar'i di rumah seperti itu? Jadi developernya sudah punya rumahnya? Ya, misalnya punya rumah harga 200 juta. Misalnya harga 200 juta. Nah, kemudian dia mau beli rumah sudah punya dana 50 juta. Pembeli dananya 50 juta. 50 juta. Apakah boleh dengan dana 50 juta ini tinggal dikurangi yang dia kredit misalnya tinggal 110 juta gitu? 150 gitu. Ya.
Oke, kita masuk ke rukun jual beli. Satu, ada al-aqidani, dua pihak yang berangkat atau pelaku akad. Ya, ada penjual, ada pembeli. Yang kedua, ada objek akad, ma'qud alainya. Ya. Nah, penjual itu apa? Punya rumahnya. Oke. Nanti pembeli itu membayar pembayarannya yaitu 200 juta. Oke, baru yang ketiga itu ijab qabul. Nah, pertanyaannya bisa nggak kalau ternyata dana dia baru 50 juta? Boleh. Maka yang terjadi adalah jual beli dengan pembayaran tempo. Oke, maka kalau dia sudah ijab qabul, kan rumahnya sudah ready nih. Oke, nah pembayaran pertamanya 50 juta. Oke, pembayaran pertamanya 50 juta, maka apa? Terjadi utang di sini. Utangnya berapa? 150 juta. Nah, maka tinggal disepakati pembayaran 150 juta ini bagaimana skemanya. Jadi tidak boleh juga tidak jelas 150 jutanya. Oke, saya cicil 3 tahun, misalnya. Saya cicil 1 tahun. Nah, itu tinggal disepakati. Begitu Pak Hafiz. Cek. Pak Hafiz bisa respon? Ya, karena jaringan yang kurang. Siap. Ya. Jaringannya putus pun, jaringannya. Pas matikan dulu videonya, karena jaringannya kurang. Oke, dari hal ini sudah bisa? Ya atau enggak, nanti bisa ditanyakan lagi kalau sudah selesai. Koneksinya sudah bagus. Nah, monggo yang berikutnya, Pak Raharjo, pripun kabarnya? Mic-nya belum nyala? Ya, alhamdulillah. Baik. Aman ya? Aman. Udah pinter gitu kok jawabnya kok. Mau tanya nerusin yang waktu itu pernah saya nanya. Ya, gimana? Ini agensi marketing properti, ya kan? Itu misalnya owner agensi marketing 1 orang. Kemudian pemilik barangnya dulu siapa? Developer. Pemilik barangnya developer ya. Selalu kepemilikan dulu ya. Oke, siap. Pemilik barang developer mempunyai misal beberapa unit rumah mau dijual. Kemudian berakad jualah dengan agensi marketing properti ya. Nah, misalnya ownernya 2 lah circa agensinya. Ya. Kemudian mempunyai beberapa marketing freelance, ya kan? Kemudian dia kerjanya secara online juga, dia ngiklan di media sosial gitu. Nah, kemudian kan misalnya dari agensi itu mengijaroh sekian marketing freelance itu kan bisa dalam sehari itu misalnya waktunya singkat saja ya Tat ya. Jadi mungkin dia ujrohnya pun bisa boleh kecil ya Tat ya. Nah, itu sampai situ udah stop ya Tat ya. Apa bisa juga marketing freelance ini membuat ijarah lagi ke bawahnya atau sudah berhenti di situ? Ya. Jadi gini, ini pakainya akad jualan, maka berdasarkan pencapaian hasil. Nah, kalau ijarah di sini itu berdasarkan pencapaian kerja. Ya, betul. Oke, maka berbicara tentang jam kerja. Jam kerja ya. Ya, jam kerjanya kan. Jam kerjanya sedikit nih, dalam 1 hari misalnya cuma 2 jam lah. Nah, dia ujrohnya juga kan kecil. Cuma nanti misalnya ada yang closing dari marketing freelance-nya ini dapat bonus lagi itu kan, tapi beda ini ya Tat ya. Beda terpisah gitu ya. Nah, cuman apakah si marketing freelance itu udah stop di situ, apa dia bisa bersyirkah lagi dengan orang lagi, atau mungkin dia mengijaroh lagi? Tanyanya itu di situ.
Iya, sebentar. Jadi misalnya si F ini itu mengijarah orang lagi. Gimana? Ya. Jadi ini kan ada yang ajir khos sama ajir am. Jadi kalau dia ajir am itu boleh di-hire banyak orang. Tapi kalau yang seperti ini itu ajir khos. Ya, maka apa? Dia hanya boleh di-hire sama satu bos. Gitu. Ya, maka dia inikan lagi ke orang lain nggak boleh. Gitu loh. Ya, berarti dari Sebutkan lagi itu tidak boleh, maka berarti di sini ijarahnya. Nah, cuman nanti kalau mau ngasih bonus boleh enggak? Nah, ini saya posisinya yang masih. Karena kan bonus itu tetap akadnya kan jualah kan. Iya. Jadi jualah itu berdasarkan ya masih boleh menurut saya, karena kan dia keterikatannya gara-gara ijarohnya kan. Ijarohnya ya. Nih, tapi kalau dia jualahkan lagi, maka dia sebenarnya nanti ya saya pelajari dulu ya yang ini ya. Soalnya nanti bonusnya ini kan jualah gitu ya. Soalnya di sini tuh udah jualah gitu. Intinya jangan kalau jangan sampai itu gini loh. Jangan sampai yang harusnya berhasil closing itu kan agensi. Tapi intinya agensi itu nggak mau kerja tapi dapat gitu loh, lewat orang lain. Agensinya ya itu juga iklanin juga. Cuman sama memberikan itu edukasi, terus info produk gitu. Ya poin di sini nih, nanti tak pelajari dulu. Soalnya di sini tuh udah jualan ya. Nah, maksud saya sebenarnya dia ini kan terkonektif awal gara-gara ijaroh. Cuman ijarohnya sebenarnya itu cuma jamnya jam pendek gitu. Iya, karena dia juga kan ngejualin punya developer lain juga gitu, Jadi kadang-kadang emang marketing freelance itu boleh kalau dia sudah diijarah seperti ini, dia harus boleh dia cuma punya bos satu di jam kerjanya, walaupun itu cuma 2 jam. Maka 2 jam ini nggak boleh dia jualin barang orang lain. Betul, yang 2 jam ini untuk produk kita yang kita jualahin gitu kan, Tat ya. Ya. Dia kan ya maksudnya dia juga kadang dia itu juga kan punya jualan juga dari produk. Nah, kalau bonusnya ini hibah menurut saya nggak apa-apa. Tapi kalau hibah jadi nggak bisa diangkatin bisnis. Kenapa, Tat? Ya, kalau bonusnya ini bukan jualan ya, tapi hibah. Iya, setelah boleh kalau hibah. Iya, setelah dia closing kan boleh kan dikasih bonus ya, Tat ya. Ya, bonusnya akadnya hibah itu tidak bisa ditentukan berapa nilainya dan kapan ngasihnya. Nah, kalau jualah itu bisa ditentukan. Nah, bedanya apa? Kalau hibah itu kalau belum diterima belum haknya dia, nggak boleh ditagih atau diminta-minta. Ya cuma ngingetin sih silakan, tapi kalau nggak jadi dikasih juga nggak apa-apa. Sedangkan kalau jualan itu wajib dikasih kalau memenuhi syarat yang ditentukan. Begitu. Pak Rajo. Ya, Pak. Siap. Sementara mungkin di titik itu dulu. Ya. Siap. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup sih, Tat, sementara itu. Oke. Siap. Matur nuwun, Pak Rajo. Oke. Monggo yang berikutnya Bu Teni kalau mau bertanya. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Afwan kemarin nggak bisa nemuin. Siap. Next kalau ke Bandung kabaran lagi. Siap. Ustadz menindaklanjuti kejadian apa ya? Belum selesai juga. Waktu itu yang waktu saya awal bertanya itu, Ustadz. Rupanya untuk pengembalian langsung saja, Ustadz ya, pengembalian modal itu ternyata mereka tidak bisa mengembalikan. Gara-gara sudah dipakai?
karena memang sudah dipakai untuk pembelanjaan dan lain sebagainya itu, Ustaz. Dan kemudian dia mencari investor juga ternyata tidak mudah seperti apa yang dikeluarkan gitu kan. Nah, itu rupanya seperti itu. Nah, setelah dalam beberapa bulan ini ternyata memang tidak ada investor yang ingin mau memberi tapi harus ada ini itu dan lain sebagainya gitu. Nah, intinya untuk pengembalian itu gagal sampai akhir bulan Oktober ini saya beri waktunya gitu kan. Nah, akan tetapi tadi itu datang dari pihak sana pengelola bahwa ingin mengajak kembali bekerja sama. Jadi supaya saya tetap menjadi investor di sana gitu. Karena memang ada beberapa yang harus dipenuhi juga gitu seperti obat-obatan dan lain sebagainya itu memang harus dibeli gitu agar supaya dapat memenuhi kebutuhan pasien. Seperti itu, Ustaz. Nah, pertanyaannya apabila memang kemudian kita masuk kembali gitu ke dalam sistem kerjasama di situ, itu bagaimana akadnya? Baikkah kita apabila kita kembali? Kemudian akadnya bagaimana? Lalu ketiga, apakah kita bisa apa saja dari pemodal bisa masuk ke dalam sistem di situ gitu? Ustaz, seperti itu. Oke. Jadi yang pertama itu ya, kalau menurut saya ya, pertama ya, ini bisnis dengan nilai yang tidak kecil gitu. Iya, Ustaz. Maka apa? Kepercayaan terhadap kepengelolaan itu penting. Nggak usah ngomongin nilai, walaupun nilainya kecil. Kepercayaan terhadap kepengelolaan itu penting gitu. Makanya saya selalu bilang, kalau mau syirkah itu pahami 3 konteks. Pertama apa? Ya, konsep muamalahnya. Oke. Yang kedua adalah konsep bisnisnya. Dan yang ketiga itu apa? Personality. Maka di yang nomor 1 ini aja saya masih bertanya-tanya. Yang nomor 2 saya bertanya-tanya, apalagi nomor 3. Maksud saya apa? Pilihan ada di jenengan. Tapi apa? Sebenarnya sudah tidak proper sebenarnya jenengan itu melakukan kerjasama sama mereka. Kenapa? Ya mohon maaf ya, kalau kami kan konsultan ya, di konconnya wong kesulitan. Banyak wong kesulitan yang datang terus ngobrol diskusi. Iya. Tapi permasalahannya apa? Kebanyakan di pengelolaan. Jadi yang sebanyak kami tahu itu bukan susah nyari pemodal, tapi nyari pengelola yang kompeten. Nah sekarang ya kita itu sudah punya pelajaran terhadap kejadian yang lalu, ya kan? Kejadian jenengan ini kan yang lalu sudah ada pembelajaran. Yaitu apa? Pertama, secara personality, menurut saya nggak amanah karena ada beberapa nilai yang dia pakai untuk dirinya sendiri. Terus konsep bisnisnya, kenapa kok dia bisa ngitung modal segitu, tapi ternyata masih kurang? Lagi. Terus kalau ditanya paham syirkah enggak? Akuan ya, menurut saya belum paham banget. Maka kalau jenengan nanya ke saya, gimana kalau saya masuk? Caranya masuk gampang, nanti bisa di setting gitu loh. Cuman pertanyaannya, beneran jenengan masih mau lanjut bahkan masukin tambahan modal? Enggak. Sebaiknya tidak. Tapi dia nggak bisa kembaliin sekarang. Ya sudah, itu saja pembicaraannya. Daripada meluas, tambah modal, pengelolaannya kacau, semakin besar kerugian, dan lain-lain. Iya. Kalau ternyata dia bilang, susah ya nyari modal, ya terserah, itu sudah jadi bisnisnya dia. Kalau dia memang menyampaikan bahwasanya bisnis itu prospektif, yang mana itu menjadi alasan kenapa dia pilih saat itu, yang dia tawarkan kepada jenengan, harusnya dia paham konsep bisnisnya, maka dia sudah memperhitungkan. Dan kalau dia rasa itu memang menguntungkan dari modal yang sudah keluar saat ini, harusnya dia sudah bisa mulai running. Dan itu bisnis jadi milik dia, terserah. Nanti mau untung mau rugi, jenengan nggak boleh kena dampak. Kenapa? Karena hakikatnya jadinya kor atau utang, jangan saja. Ya.
Makanya pertanyaannya kok nggak dimulai-mulai gitu. Udah mulai, Ustaz, udah mulai. Oke, terus masalahnya sudah bisa mendapat ada omset nggak? Ada keuntungan nggak? Keuntungannya memang maksudnya belum keuntungan, maksudnya mereka apa namanya ingin membuktikan dulu nih ceritanya gitu. Mereka hasil, kemudian apa dari per minggu mereka menunjukkan pendapatan sekian gitu. Sudah ada nggak yang dia tunjukkan? Ada Ustadz. Ada. Beneran? Sudah di-share kok laporan keuangannya ke jenengan? Atau cuma by saying? Enggak. Jangan percaya. Menunjukkan kepada saya, mereka datang menunjukkan, kemudian ini loh, ini dari dokter gigi, dari dokter umum dan lain sebagainya gitu. Ya hasilnya valid ini. Enggak? Gimana? Valid nggak yang dia sampaikan itu loh, laporan itu? Jenengan bisa nggak membaca laporan keuangan? Valid. Saya baca. Bisa ya? Oke. Kira-kira berpotensi menguntungkan nggak? Kalau ada yang harus di laba rugi bulanan saja, nggak usah ngomongin neraca ini. Ya. Berpotensi ya? Berpotensi. Oke, berarti tidak perlu adanya suntikan, dia bisa kok jalanin itu. Nanti tinggal memutar keuntungan laba rugi bulanan, laba bulanan. Iya. Mungkin utang jenengan yang jenengan hold dulu. Oke, saya kasih waktu 6 bulan lagi. Misalnya begitu. Iya. Tapi sebenarnya mereka sudah bisa running. Iya. Karena saya khawatirnya, laporan itu ya cuma laporan yang bisa dibuat. Ya, fiktif ya. Enggak, maksud saya bukan terus saya menganggap remeh ataupun suuzon, enggak. Maksud saya sekaligus, enggak cuma laporan doang. Karena ini sudah ada trouble sebelumnya loh ya. Tanya validasi nilai uangnya ada enggak? Ustadz boleh siap. Monggo Pak. Jadi seperti ini Ustadz. Okay. Kemarin itu mereka running 1 bulan, kurang lebih 1 bulan lebih lah ya. Jadi dari hasil setiap harinya itu alhamdulillah memang perkembangannya bagus. Jadi mereka itu karena investasi orang lain yang mau masuk di situ ingin melihat dulu perkembangannya sampai di beberapa bulan ke depan, minimal 3 bulan sampai maksimal. Benar, yang benar malah seperti itu. Nah, harus ada track record dulu. Ya, baru mereka mau ikut di dalamnya. Nah, tapi mereka karena mereka itu keponakan, ya memang orangnya sih yang 2 orang ini, 3 orang ini memang terpercaya. Bisa meyakinkan kita dan memang orangnya juga dekat dengan kita, sering membantu kita juga. Tapi memang ada salah satu di antara mereka yang agak menggunakan uang itu. agak melenceng lah kan itu. Nah, jadi mereka ingin balik ke kita. Seperti itu tadi. Nah, orang yang melenceng itu masih diajak. Ya, karena memang dibutuhkan juga sama mereka. Mereka itu udah jadi tim kan gitu. Nah, yang bisa dibenerin nggak melenceng? Kalau apa yang dikatakan sama mereka itu ya insya Allah katanya udah perbaikannya udah bagus. Nah, jenengan bisa pegang nggak itu? Ya mudah-mudahan sih. Ya kalau pakai mudah-mudahan itu saya nggak nyaranin Pak. Kenapa? Karena kalau mereka mau benar dari awal, dia dari awal dulu dia benar. Kalau yang keponakan yang 3 ini ya memang meyakinkan dalam artian bisa merubah yang 1 ini karena dibutuhkan di dalamnya untuk hal-hal tertentu ya tetap mereka masih pakai. Tapi nanti setelah kita masuk di dalamnya, apabila kita masuk di dalamnya, kita bisa nggak ikut di dalam manajemennya mereka untuk mengawasi gitu, Ustaz. Ya kalau jadi pemodal nggak bisa. Harus jadi pengelola. Kalau mau ikut di manajemennya. Kalau merangkap gimana Ustaz? Ya boleh. Cuman masalahnya kan PL plus PM nanti jadinya. Iya. Ya kan? Cuman kalau PL plus PM itu ketemu PL nggak boleh. Nah mereka cuma pengelola doang kan, nggak masukin modal. Iya. Nggak bisa.
nggak ada sirkah kayak gini kecuali dia nambahin modal, maka nanti jadinya sirkah inang. Memang kalau dari hasil sekarang ini mereka sudah mampu menutupi gaji karyawan, terus menambah. Mereka sendiri digaji nggak? Mereka belum ambil gaji. Ya memang nggak boleh digaji kalau pengelola itu. Iya, saat ini mereka belum ambil gaji karena hasilnya itu dari hasil klinik tersebut mereka menutupi kekurangannya itu. Nah, berarti ini yang masih jadi tanda tanya nih, konsep muamalahnya. Mereka paham sirkah ya? Enggak. Makanya satu lagi saya sangat-sangat tidak menyarankan gini. Kami ini sudah terlalu sering, Pak. Ketemu orang keren baik di depan itu sudah terlalu sering. Tapi pada saat di jalan melempem itu. Makanya saya kalau masalah kayak gini agak atos saya. Kenapa? Karena saya menyayangi jenengan dalam artian jangan sampai uang segitu ternyata apa zong nanti. Lebih baik untuk menyupport jadi modal di bisnis yang lain, Begitu loh. Ya memang lebih reliable dalam 3 bentuk ini. Ya. Nah, makanya tidak bisa sebenarnya. Bingung juga Ustadz, tapi kalau mereka terus-terus minta kebijaksanaan kita untuk pengembalian modal, nah itu yang bingung. Ya memang bukan pengembalian modal, tapi pengembalian utang atau pinjaman. Ya, pengembalian utang itu. Oke, ya dikasih waktu saja. Oh iya. Toh kalau dia bilang dia mampu, dia akan membuktikan karena sebagian besar keperluan dia dalam bisnis itu sudah ada. Dan kalau orang pebisnis ya, yang mana sebenarnya ya dalam hal ini tuh sebagian besar itu sudah disupport jadi aset. Yang kemarin itu kan. Maka dia nggak akan berhenti, dia akan nyari solusi. Tapi kalau yang dia alasanin adalah modal, ya sebenarnya dia dari sisi pebisnisnya saja masih ilmunya, mohon maaf, cetek menurut saya. Iya, Ustaz. Cuman masalahnya dia ngerani bisnis yang besar. Nah itu nggak seimbang. Berarti apa potensi masalah lagi. Ya. Sudah cukup. Yang kemarin aja belum balik kok masukin uang lagi. Itu kan sama aja dengan masuk ke lubang kedua. Enggak Ustaz. Makanya saya bertanya dulu nih, bagaimana nih? Karena memang saya kuat harus mengembalikan modal gitu. Seperti itu, Ustaz. Kita tetap sih konsekuensinya ya mereka. Kayak gini aja, kalau jenengan berkenan besok suatu waktu misalnya saya ke Bandung, temuin mereka sama saya. Saya mau ngecek orang. Siap. Nanti kalau dia belibet jawabnya, ya udah. Monggo kalau jenengan mau mengambil saran saya. Ya, Ustaz, siap. Nanti kan ketahuan. Nah, cuman nomor 1 ini loh. Konsep muamalah ini loh. Ini yang paling penting. Ya. Tapi kalau ternyata 2-nya juga trouble, 3-nya trouble, wis komplit itu. Komplit nggak usah dilanjuti. Ya. Jangan ada alasan lagi kalau ternyata jenengan berbicara ini saudara, maka Pak jenengan sendiri tidak objektif terhadap pembicaraan bisnis. Ya. Jenengan cuma subjektif. Ya sudah kalau subjektif mah nggak usah ngomongin ini aja. Silakan. Ya. Karena masih banyak gitu loh potensi-potensi bisnis di luar, ya pengelola di luar yang sebenarnya juga mampu memenuhi 3 hal ini dan butuh modal. Nah, kenapa enggak kita pilih yang tepat daripada cuma jadinya zong. Sekarang aja alasannya dia nggak bisa balikin gini. Besok kalau ini habis, wah alasannya tambah banyak. Ya. Gitu. Ya, alasannya susah untuk mencari investor itu aja. Dan sekarang apa sih yang dia butuhin? Kalau ternyata aset sudah punya, oke. Dan ternyata dia bisa running loh. Dan setelah running ternyata perjalanannya oke, ada peningkatan. Ya sudah, itu yang diolah. Apa coba? Butuh ini bahan baku. Kalau dia pintar komunikasi, bisa bayar pending itu sama supplier. Ya. Gitu. Ya sudah kan kalau suppliernya aja nggak percaya sama dia, ngapain kita jadi pemodal percaya? Nah, ya siap. Gitu. Ya. Iya kan? Ya.
Makanya jangan sampai pertemuan berikutnya ditanyain lagi ya ini ya. Enggak, maksud saya kayaknya dengan tuh ingin bantu gitu loh. Enggak apa-apa sih rasa ingin bantu itu enggak apa-apa gitu loh. Cuman positioningnya jangan sampai membantunya itu tidak dalam kondisi yang ideal. Tidak akan membantu gitu loh. Apalagi ternyata dia berempat. Tiga-tiganya belum qualify. Ya, Ustaz. Maaf Ustaz, kalau saya sih tidak ikut di dalamnya Ustaz. Tapi ikut nanya. Ya, siap Ustaz. Jazakallah khair. Enggak apa-apa. Siap. Monggo yang lainnya kalau mau ada yang bertanya lagi silakan. Ya. Ditunggu Ustaz ya. Siap, Bu Teni, insya Allah. Nanti kita kabar-kabaran. Monggo ada yang mau bertanya lagi, silakan. Oke, Pak Hafiz tadi, silakan Pak Hafiz. Iya. Nah, melanjutkan tadi Ustaz, yang pertama. Nah, saya kan